Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Bagus ya. Semuanya semangat hari ini? Sehat semua? Sudah sarapan? Harus sarapan dulu ya. Masih ada mungkin yang suka malas-malasan sarapannya, harus sarapan dulu karena di sekolah itu kita dari jam 7 sampai jam 13, nah jam 15 nanti kita akan belajar. Jadi kalian harus benar-benar punya energi untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum dimulai Ibu mau melakukan absensi dulu. Takut-takut nanti ada yang tidak hadir. Ahmad Ramadhani. Apa Dani? Panas. Baru hari ini. Ya. Alisa Rahmawati. Hadir. Alisha Abdia Farhana. Hadir. Anugrah. Hadir. Arfa Ramadan. Azhar Maulana. Hadir. Azam At-Tamahir. Hadir. Hasna. Hoy Ramadi. Hadir. Ice Pradika Nugraha. Jaki. Siapa? Panas juga. Hari ini ada 4 orang ya karena sakit. Mudah-mudahan yang lainnya selalu diberikan kesehatan, dan kebetulan sekarang itu lagi musim peralihan ya, musim peralihan. Jadi Ibu harapkan kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar sebelum belajar coba dicek dulu kondisi ruangannya apakah bersih atau tidak. Bersih, alhamdulillah. Nah, dibiasakan sebelum belajar kalian cek dulu ya, alhamdulillah. Ibu lihat ruangannya bersih ya, ruangannya bersih. Berarti tadi ada petugas piket? Piket semua. Nah, wayahnya piket wajib dilaksanakan untuk agar sekolah, agar kelas kita jadi bersih, enak kita belajarnya juga. Kalau kelasnya kotor enak enggak? Hari ini Ibu akan menyampaikan dulu aturan pembelajaran yang harus kalian ikuti selama kegiatan pembelajaran bersama Ibu di materi hari ini, yaitu mengenai alat-alat laboratorium IPA ya. Yang pertama aturannya adalah apa? Tahu? Nah, yang pertama, selama kegiatan pembelajaran kalian tidak boleh makan dan minum ya. Jadi kalau ada yang masih sisa jajan, disimpan dulu sisa jajannya selama kegiatan pembelajaran. Nanti bisa dilanjutkan ketika pembelajaran sudah selesai. Kenapa tidak boleh makan dan minum ketika di kelas? Karena takutnya nanti mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya, mengganggu kegiatan pembelajaran. Takutnya juga nanti tumpah-tumpah, kelasnya jadi kotor. Akhirnya tidak tertib di kelasnya. Ya. Yang kedua, apa itu? Jangan berisik ya, mengeluarkan kata-kata yang sekiranya tidak diperlukan di kelas. Menggolokan kalau kata bahasa Sundanya yang tidak penting. Kalau misalkan mau bertanya mau apa, boleh ya. Kalau bertanya ke teman, ke ibu, boleh silakan. Tapi jangan pakai berisik, suaranya harus dikontrol ya. Selanjutnya, minggu yang lalu ya kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya, mempelajari tentang apa? Ilmuwan dalam sains ya. Ilmuwan itu ada di beberapa macam bidang. Ayo, masih ingat nggak materi pembelajaran
bidang geologi. Kalau dalam bidang geologi, ilmuwan itu bekerjanya apa contohnya? Contohnya bekerja dalam bidang pertambangan. Contohnya bekerja dalam bidang pertambangan. Bagus sekali. Itu pertama. Di antara kalian yang mau jadi ilmuwan, Saya mau mau? Aku mau jadi ilmuwan. Kenapa aku mau jadi ilmuwan? karena ilmuwan itu pintar dan terkenal. Hebat, karena kata apa? Ilmuwan itu pintar dan terkenal. Aku mau pintar, mau terkenal. Mau. Kenapa mau terkenal? Biar lebih kenal banyak orang. Biar dikenal banyak orang, bukan cuma Ciamis, tapi se-Indonesia bahkan se-internasional. Ya, caranya bagaimana supaya kita bisa jadi seorang ilmuwan, supaya kita bisa terkenal? Ada yang tahu? Ya, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, apa tuh pelajarannya? Sekarang kita lagi mengikuti kegiatan pembelajaran alat laboratorium. Kalau kamu mau jadi ilmuwan, berarti harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus disiplin, harus tanggung jawab. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, nah apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, tujuan pembelajarannya apa saja? Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, ada yang ingin Ibu sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tujuan kognitif. Ya, tujuan kognitif itu apa? Yang pertama, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat laboratorium yang biasa digunakan berdasarkan fungsinya dengan tepat. Nah, selanjutnya nanti setelah diskusi diharapkan kalian bisa menyajikan atau bisa mempresentasikan ke Ibu juga ke teman-teman hasil dari diskusi kelompok kalian. Ya, jadi nanti tolong kepada setiap kelompok untuk bisa menampilkan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya yang ketiga, tujuan sikap. Nah, tujuan sikap yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan kerja kelompok atau diskusi kelompok, kalian dapat melakukan kolaborasi atau kerja sama. Kerja sama dengan siapa? Dengan teman satu kelompok. Jadi jangan individual, jangan masing-masing kerjainnya, harus berkelompok supaya kerja sama. Kira-kira apa sih? Kerja sama itu apa sih? Fungsinya kerja sama itu apa? Salah satu keuntungan kerja sama itu apa? Untuk bisa mempercepat kegiatan juga bisa, ya. Untuk bisa mempercepat kegiatan atau yang lain-lainnya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa setelah pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu bisa tercapai. Ya, jadi harus semangat belajarnya. Ya. Selanjutnya, di pembelajaran kita kali ini nanti kalian akan dikelompokkan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu nanti kalian akan berdiskusi, mengelompokkan alat laboratorium. Lalu setelah itu kalian akan menampilkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Lalu nanti kita akan menyimpulkan. Ya, oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kali ini, Ibu mau tahu bagaimana pemahaman awal kalian mengenai kegiatan mengenai alat-alat laboratorium IPA. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan soal pretest, ya, soal pretest kepada kalian. Nanti silahkan selama 5 menit diisi, ya, dikasih nama. Paham? Enggak, langsung diisi nama lalu dijawab pertanyaan.
satu-satu tolong kalian amati ya, tolong kalian amati. Demonstrasi ada dua buah alat, ya, bukan sulap, bukan selip, ya, bukan sulap ini bukan sulap ya, tapi demonstrasi. Ada dua buah alat, yang pertama alat yang ini, ya, alat yang satu, ini alat yang kedua. Lalu ibu tuangkan alat ini ya. Ini airnya tidak untuk diminum ya. Oke. Sudah diamati? Sudah diamati. Kira-kira kalian menemukan masalah nggak dari demonstrasi yang ibu tampilkan ini? Ada nggak? Ada. Ada. Kira-kira masalah apa ya? Ya Bu. Apa? Bu, berarti alat yang ini tidak bisa digunakan untuk alat ukur yang mana? Yang ini atau ini? Yang ini. Oke. Kata Puji, Pak Jarudin, ya, kata Pak Jarudin berarti alat yang ini katanya tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Oh, benar atau enggak ya? Ini tidak bisa digunakan sebagai alat ukur. Nah, berarti kalau ini bisa ya Puji ya? Puji, Pak Jarudin alias Puji, ya berarti ini bisa ya digunakan sebagai alat ukur. Nah, untuk supaya kita tahu bagaimana atau betul atau tidak yang tadi dipertanyakan oleh Puji, kita sekarang akan melakukan diskusi kelompok untuk mencari jawabannya. Nah, untuk mencari jawabannya dari pertanyaan Puji tadi, betul atau tidak? Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya, menjadi 5 kelompok. Silakan diisi dengan nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Nah, di sini di halaman ketiga di LKPD bisa kalian lihat di sana ada gambar-gambar, ya, ada gambar-gambar. Lakukan pengamatan terhadap alat-alat laboratorium yang ada di sana. Ya, dan silakan nanti lihat alat-alat laboratorium yang ada di sana apa saja, dicocokkan dengan yang ada di sini. Namanya apa saja, kira-kira fungsinya untuk apa. Dan untuk informasi tambahannya, Ibu sudah sediakan bahan ajar ini, ya. Ini bahan ajar. Di sini ada materi-materi yang bisa kalian cari, ya, atau literasi dari bahan ajar ini untuk bisa mengisi LKPD ini. Terus selanjutnya nanti kalian isi nama alatnya apa, kasih nomor, ya, sesuai dengan yang ada di sini aja. Di gambar ini ya, mengelompokkan yang ada di gambar ini. Ya, mengelompokkan yang ada di gambar ini. Namanya apa, terus fungsinya untuk apa? Ini kelompoknya Pak, bukan fungsi. Kelompoknya alat apa? Misalkan alat ukur, contreng di alat ukur. Paham? Paham. Dikerjakan mulai dari sekarang. Juntrengnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ibnu ya. Cari jawabannya di sini biar nggak diam-diam ya. Lihat alat
presentasikan hasil kerja sama kali. Mikroskop. Kelompok mengamati benda kecil, tabur reaksi, kelompok untuk mencampur bahan, kelas kimia, kelompok alat ukur, termometer, kelompok alat ukur, kaca pembesar, kelompok mengamati benda kecil, stopwatch, kelompok alat ukur. Jangan cepat-cepat ya bacainnya supaya teman-temannya bisa mendengarkan dan Untuk mencampur bahan, gelas ukur, ya. gelas ukur, alat ukur, baca 4 lengan, kaca evaluasi, kelompok alat ukur, kacamata, Kacamata laboratorium, kelompok pengamanan ketika percobaan, SDP tabung reaksi, kelompok pengamanan ketika percobaan. Kelompok penjepit alat lain, sarung tangan, kelompok pengamatan ketika percobaan, merapikan pegas, merasa pegas, kelompok alat ukur. ya. Sudah semua disebutkan? Oke. Ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok stopwatch. Nah, barangkali di antara teman-teman kelompok lain ada yang mau menanggapi dari hasil diskusi kelompoknya sudah mengatakan ini dari kelompok termometer. Ya, kelompok termometer mau menanggapi katanya. Kalau dari kelompok kami, kelas kimia itu bukan termasuk alat ukur, tapi termasuk alat untuk mencampur bahan. Termasuk alat untuk mencampur bahan. Tadi di sini disebutkan bahwa gelas kimia itu termasuk ke dalam alat ukur. Kira-kira kenapa dimasukin ke dalam alat ukur? Nah, ini gelas kimia ya. Menurut kelompok kalian itu termasuk alat ukur. Kira-kira kenapa nih? Nggak ada angka. Karena sama kayak apa? Oh, karena katanya ini sama kayak gelas ukur. Tapi ditanggapi kalau kata ini katanya enggak ya. Kenapa? Karena ini bukan untuk alat ukur. Bukan. Fungsinya untuk apa? Untuk mencampur bahan ya. Jadi kesimpulannya untuk kelompok ini, nah sebenarnya betul ya, betul tadi kata kelompok termometer ya, termometer bahwa gelas kimia itu bukan termasuk ke dalam gelas ukur walaupun di sininya ada angka-angkanya. Nah, tapi ternyata tidak bisa digunakan secara akurat untuk melakukan pengukuran. Jadi untuk ini hanya digunakan untuk menyimpan atau mencampur bahan ketika melakukan percobaan. Nanti tolong diganti ya ininya ya. Oke, sudah, yang lain tidak ada lagi yang menanggapi? Ya, untuk yang lainnya sudah bagus ya, jawabannya sudah betul ya. Mudah-mudahan nanti kesalahannya bisa diperbaiki lagi. Tepuk tangan untuk kelompok termometer. Kegiatan di laboratorium secara berulang-ulang ya. Itu jadi alat-alat yang digunakan di laboratorium secara berulang-ulang namanya adalah alat
menggunakan belum. Kalau mikroskop udah pernah pakai mikroskop? Belum. Nanti kita pakai ya. Nanti kita coba gunakan mikroskop itu. Jadi mikroskop untuk melihat apa? Benda yang sangat kecil sekali. Kayak apa? Contohnya bakteri, betul. Apalagi virus, ya bisa dilihat. Yang kecil mana? Yang selanjutnya untuk mencampur bahan apa saja? 1. Lampu LED, ya. 2. Tabung reaksi. 3. Gelas kimia. Yang keempat adalah kaca akonsi, ya. Dan yang kelima untuk jadi ini menjawab pertanyaan Puji, ya, apa dan Budi lupa ya. Pertanyaan Budi, berarti ini bisa dipakai untuk alat ukur atau tidak? Tidak. Karena ini namanya apa? Lampu LED. Fungsinya bukan untuk alat ukur ya, Pak Budi, tapi untuk mencampur bahan jika terjadi percobaan, ya. Itu. Terus yang kelima adalah apa? Untuk keselamatan. Contohnya apa aja? Kacamata laboratorium dan sarung tangan. Bukan kacamata yang seperti ini ya. Beda lagi kacamatanya kayak begitu. Sebetulnya di sini tidak ada kacamatanya. Jadi kira-kira untuk apa? Supaya apa? Supaya aman. Ya, ketika misalkan ada percikan-percikan nggak langsung kena mata. Katanya sarung tangan untuk apa? Untuk percobaan ketika megang apa tidak langsung ke tangan. Jadi kalau misalkan bahan-bahan yang bisa menimbulkan iritasi itu bisa bahaya kalau langsung kena tangan. Jadi harus pakai alat pengaman. Alat pengamannya adalah sarung tangan. Sarung tangannya juga khusus sarung tangan laboratorium. Ya, itu tadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya kira-kira tadi kan sudah mengerjakan dites. Nah, sekarang satu lagi nih, kita lakukan post test 5 menit lagi, ya. 5 menit kalian mengerjakan ini. Silakan, mudah-mudahan ada beda soal nilainya dari yang tadi, ya, dari yang sudah dikerjakan. Ya, silakan. Langsung ditulis nama dan jawabannya. Yuk, ditulis lagi. Waktunya 5 menit. Atau kalau sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ya. Ya, semua? Sudah. Oh iya, LKPD sama bahan ajarnya silakan.
kalian boleh tuh datang ke laboratorium, ya, boleh minta izin sama ibu. Di sini ada banyak alat laboratorium, nanti ibu akan simpan. Kalian boleh mempelajari. Nah, atau kalian juga karena alat laboratorium itu jarang kita gunakan ya, bisa cari referensi-referensi. Sekarang banyak di Google atau di mana gitu ya. Boleh buka di YouTube tentang alat-alat laboratorium. Jadi semakin kalian sering melihat, nah semakin kalian ingat. Kunaon teu ingat. Nah, karena jarang menemukan. Nah, jadi supaya nanti lebih ingat lagi setelah pembelajaran kali ini, kalian coba di rumah sering-sering buka-buka referensi yang berhubungan dengan alat-alat laboratorium. Atau bisa datang ke laboratorium. Ibu akan sangat senang sekali. Nah, kalau kalian, Bu, saya mau ke laboratorium, mau melihat alat, mau sama ibunya, boleh. Ya, insya Allah ibu akan bantu untuk supaya kalian lebih memahami. Ya, mudah-mudahan ada pengetahuan yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini, ada manfaat yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja di laboratorium. Kalau tadi kita sudah tahu alat-alatnya apa saja, kalian bisa lihat alat-alatnya itu ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari kayu, ada yang dari besi dan lain-lain. Nah, terus kita harus tahu nih, nah keselamatan yang akan kita harus kita lakukan ketika di laboratorium itu apa saja. Nah, silakan kalian baca di rumah ya. Ada buku paketnya ya, masing-masing ada buku paketnya. Silakan dibaca di rumah untuk pembelajaran kita minggu depan tentang apa? Keselamatan kerja di laboratorium. Ya, bagaimana? Senang berdiskusi dengan teman-teman? Mudah-mudahan belajarnya tetap semangat, belajarnya tetap sungguh-sungguh, rajin, dan semua cita-cita kalian bisa tercapai. Ya, amin. Yang mau jadi ilmuwan sains biologi, yang mau jadi sains apa itu bisa tercapai. Ya, terima kasih.